Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan, serta juga kesempatan untuk kembali menuntut ilmu dan melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai saat ini. Mahasiswa sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, pada pertemuan hari ini kita akan mengenali terkait mindful parenting. Namun sebelumnya saya ingin teman-teman mengetahui bahwa terdapat beberapa capaian yang nantinya kita harapkan teman-teman bisa mencapai itu semua. Yang pertama yaitu di mana mahasiswa, teman-teman semua dapat menjelaskan makna dan konsep dasar terkait mindful parenting. Lalu juga ada menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari praktik mindful parenting. Dan teman-teman juga diharapkan dapat menganalisis dampak mindful parenting dalam jangka panjang maupun jangka pendeknya. Begitu. Nah, sebelum saya meminta teman-teman untuk ikut mendalami konsep mindful parenting, sebelumnya saya ingin teman-teman meregulasi emosi teman-teman, mengenali emosi teman-teman hari ini. Di sini saya menampilkan 3 perasaan, 3 emosi, ada marah, ada sedih, dan ada senang. Nah, kenapa saya meminta teman-teman untuk mengenali emosinya? Karena kita sebagai calon pendidik, sebagai pendidik, atau calon orang tua, atau bahkan sudah ada yang menjadi orang tua, sebelum kita meminta anak-anak mengenali emosinya, sebelum kita meminta anak-anak meregulasi emosinya, kita sebagai orang dewasa, pihak pertama yang tentunya harus mengenali emosinya terlebih dahulu sebelum kita melakukan pendekatan pengasuhan, supaya pendekatan pengasuhan yang kita terapkan kepada anak penuh dengan kesadaran tanpa adanya campur tangan dengan emosi kita saat ini. Begitu. Nah, hal ini akan berkaitan erat dengan teorinya mindful parenting. Mindful parenting itu adalah suatu pendekatan pengasuhan yang dimana orang tua itu secara sadar dan penuh perhatian hadir dalam setiap interaksi dengan anak. Bukan sekedar hadir secara fisik saja, namun juga secara emosional. Karena nantinya akan berpengaruh kepada anak hingga anak dewasa kelak, begitu. Nah, orang tua pun menjadi pelaku utama yang nantinya akan memberikan setiap kebutuhan anak, baik secara fisik, mental maupun psikisnya, begitu. Adapun prinsip-prinsip mindful parenting, yang pertama yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam artian orang tua itu memberikan perhatian secara utuh ketika anak berbicara atau menunjukkan perilaku tertentu. Jadi orang tua itu harus ada dan mendengarkan setiap apa yang anak-anak sampaikan, begitu. Jadi jangan sampai terganggu oleh gawai, jangan sampai kita itu terbagi fokusnya menjadi 2, begitu. Lalu juga ada penerimaan tanpa menghakimi, dalam artian orang tua itu menerima anak sebagaimana adanya, gitu. Jadi menerima keterbatasannya, menerima kekurangannya, baik kita sebagai orang tua maupun anak dalam keadaan apapun, begitu. Lalu juga ada kesadaran emosional terhadap diri anak. Dalam artian orang tua itu mampu mengenali dan mengenali dan mengetahui nih emosi yang dirasakan oleh anak, begitu. Nah, sebelum ke anak tadi ya, jadi orang tua juga harus mengenali emosinya terhadap diri sendiri, bagaimana perasaan hari ini, bagaimana emosi yang nantinya akan dikembangkan kepada anak, dan nantinya akan reaksi diberikan oleh anak seperti apa, begitu. Adapun regulasi emosi dalam pengasuhan tadi ya, regulasi emosi ini tentunya akan memberikan sebuah proses pemahaman emosi orang tua. Jadi sebelum orang tua bertindak, orang tua itu memberikan jeda
terhadap emosi yang kita rasakan hari ini, begitu. Jadi jangan secara spontan, secara otomatis gitu ya memberikan reaksi kepada anak tanpa adanya pengolahan emosi terlebih dahulu, begitu. Jadi ada jeda waktu yang dimana kita memproses emosi kita, baru kita bereaksi secara sadar kepada anak kita. Dan yang terakhir adalah respon reflektif, di mana ini nantinya akan berhubungan dengan kasih sayang terhadap anak, begitu. Jadi anak akan merasakan apa yang kita berikan. Sehingga ketika kita memberikan pengasuhan yang secara sadar penuh, secara penuh dengan kelembutan, empati, dan pemahaman, maka itu akan dirasakan oleh anak. Sehingga semua pengasuhan atau tangki cintanya anak akan terpenuhi dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dan rasa aman, begitu ya. Adapun jangka pendek, dampaknya pada anak adalah di mana anak merasa lebih didengar pada saat itu juga ya. Karena orang tua memberikan perhatian secara penuh tanpa adanya diskriminasi atau distraksi. Lalu juga ada penurunan intensitas konflik atau tangisan. Karena respon orang tua dianggap tenang dan lebih tidak memperburuk suasana emosi anak, begitu. Dan juga anak mulai meniru nih pola bagaimana dirinya bisa menenangkan diri. Karena orang tua menjadi teladannya, orang tua menjadi guru utamanya, guru pertamanya. Jadi anak meniru dan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi anak lebih tenang, begitu. Adapun dampak dalam jangka panjangnya, di mana anak dan orang tua itu menjadi lebih lengket gitu ya. Lebih ada kedekatan antara orang tua dan anak. Dan juga penurunan resiko permasalahan emosional jangka panjang, seperti adanya agresivitas yang kronis, adanya kecemasan yang berlebihan. Nah, hal-hal seperti ini akan diminimalisir oleh anak-anak dengan pengasuhan yang didapatkan, yaitu mindful parenting. Dan juga tumbuhnya rasa aman secara psikologis dan kepercayaan dirinya lebih meningkat, karena dirinya sebelumnya ketika anak usia dini lebih sering diterima, lebih sering didengar, sehingga kepercayaan dirinya meningkat hingga nanti dewasa kelak. Oke, selanjutnya teman-teman, sesuai dengan CPMK yang nantinya akan kita capai, terakhir saya meminta teman-teman untuk menganalisis sebuah kasus, di mana saya menampilkan 2 kasus terkait mindful parenting ini. Di kasus pertama, ada anak yang berumur 5 tahun bernama Rani. Rani ini sengaja menumpahkan susunya dan ibunya langsung berteriak, "Rani, kalau main jangan ceroboh terus, ibu lagi sibuk, bikin repot saja." Nah, itu adalah sebuah reaksi spontan yang diberikan oleh ibunya kepada Rani. Sehingga reaksi Rani yaitu Rani langsung menangis terdiam sepanjang sore. Bayangkan, jadi anak memendam perasaan itu, lalu juga ingin marah tapi tidak diterima oleh ibunya. Nah, ibunya membersihkan sambil terus menggerutu. Nah, ketambah lagi dengan penambahan emosi dari ibunya yang tadinya hanya marah, sekarang ditambah menggerutu. Tanpa menanyakan keadaan Rani, tanpa menanyakan emosi Rani pada saat itu. Nah, di kasus kedua ada Faiz yang berumur 5 tahun. Faiz ini juga tidak sengaja menumpahkan susu. Ibunya menarik nafas, tadi ya, menenangkan diri gitu ya, memberikan sebuah jeda supaya dirinya bisa meregulasi emosinya, lalu mendekati Faiz. Dan dia bereaksi dengan sangat tenang, "Tidak apa-apa nak, tidak sengaja, yuk kita bersihkan sama-sama." Setelah bersih, ibunya bertanya, "Mengapa bisa tumpah?" Faiz menjelaskan dan ibunya merespon, "Oh begitu, lain kali taruh gelasnya agak ke pinggir ya, jadi jangan di tempat yang tidak aman." Faiz pun mengangguk dan kembali bermain dengan tenang. Nah, dari kedua kasus tersebut, teman-teman diminta untuk memberi 4 analisis. Yang pertama, identifikasi oleh teman-teman terkait ciri-ciri mindful parenting yang tampak atau tidak tampak.
dan dari masing-masing kasus sertakan juga kutipan dialognya. Sebelah mana nih yang sekiranya muncul ciri-ciri mindful parenting atau tidak muncul bahkan sama sekali. Dan yang kedua, teman-teman jika menjadi seorang guru dalam memberikan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini yang ada pada kasus pertama yaitu Rani, saran konkret seperti apa yang nantinya akan teman-teman berikan agar responnya lebih mindful, lebih sadar begitu ya. Jadi teman-teman sebagai guru bagaimana bisa menjembatani antara anak dan orang tua. Dan yang ketiga, apa dampak dalam jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan dari masing-masing anak tersebut, baik dari kasus pertama maupun kasus kedua. Dan yang keempat, nanti kaitkan hasil analisis kelompok teman-teman dengan kelima prinsip mindful parenting tadi. Apakah muncul prinsip-prinsip dari mindful parenting atau tidak muncul? Nanti boleh dianalisis begitu ya. Nah, harapan dari teman-teman dapat menganalisis kasus ini di mana teman-teman itu bisa mengetahui konsep, lalu juga ciri-ciri yang muncul dari mindful parenting, dan yang terpenting teman-teman, apalagi sebagai calon pendidik, sebagai seorang pendidik, mungkin ya ada yang sudah menjadi seorang pendidik, bagaimana bisa menjembatani 3 pilar pendidikan antara anak, sekolah, dan orang tua begitu. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik bisa menjembatani antara anak dan orang tua tanpa menggurui, tanpa menyakiti, dan tanpa memihak salah satunya. Nah, bagaimana teman-teman bisa memberikan pandangan sebagai pendidik supaya teman-teman juga bisa memberikan arahan kepada orang tua dan anak agar dalam praktik pengasuhannya tetap penuh dengan kesadaran. Oke, sampai di sini dapat kita pahami bahwasanya mindful parenting bukan sekedar teknik atau metode disiplin baru. Ini adalah sesuatu yang hadir dari penyadaran pikirannya orang tua dalam mengenali emosinya dan memilih respon seperti apa. Karena anak juga tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi anak membutuhkan orang tua yang mengenali dirinya dan menerima dirinya apa adanya. Gitu. Dengan adanya prinsip-prinsip mindful parenting, konsep dasar dari mindful parenting, bahkan dampak yang nantinya akan dialami oleh anak dalam jangka pendek dan jangka panjang, diharapkan teman-teman semua dapat mengimplementasikannya di lapangan ketika berhadapan dengan anak begitu. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai mindful parenting, mulai dari makna, konsep dasarnya, ciri-ciri atau dimensinya, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dampaknya terhadap anak, orang tua, keluarga, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat menjadi bekal untuk memahami dan menganalisis pola pengasuhan secara lebih reflektif. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.